Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mawaddah Syarah dengan NIM 2010310323200076. Yang terhormat kepada Bapak Ahid Yulianto selaku dosen pembimbing manajemen sumber daya manusia MSDM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anteseden dan konsekuensi dari konsep kepuasan kerja dan stres kerja. Kepuasan kerja. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan masing-masing individu. Menurut Suwarno dan Doni Junipriyansa 2011, kepuasan kerja adalah cara individu merasakan pekerjaannya yang dihasilkan dari sikap individu tersebut terhadap berbagai aspek yang terkandung dalam pekerjaannya. Secara umum, kepuasan kerja adalah sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Tingkat kepuasan kerja dapat dilihat dari fakta bahwa karyawan mencoba kerja secara teratur, kerja keras, dan tetap bermaksud untuk menjadi anggota organisasi dalam waktu yang lama. Banyak orang berpendapat bahwa gaji atau upah merupakan faktor utama untuk timbulnya kepuasan kerja. Sampai taraf tertentu, hal ini memang bisa diterima, terutama dalam suatu negara yang sedang berkembang, di mana uang merupakan kebutuhan yang vital untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Akan tetapi, jika masyarakat sudah memenuhi kebutuhan keluarganya secara wajar, maka gaji atau upah ini tidak atau bukan faktor yang utama. Sesuai dengan tingkatan motivasi manusia yang dikemukakan oleh Maslow, maka upah atau gaji termasuk pada kebutuhan dasar. Anteseden kepuasan kerja. Kualitas pelayanan internal mempengaruhi kepuasan kerja. Penempatan pegawai pada bidang pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki akan menimbulkan prestasi dan kepuasan kerja yang tinggi. Melalui pengalaman seseorang mempelajari kebutuhannya secara mengevaluasi remunerasi organisasi untuk dirinya sendiri dan keterlibatannya dalam organisasi melalui pembelajaran ini, pengalaman proses akan mempengaruhi kepuasan kerja kelompok di Satisfiers. Karakteristik individu mempengaruhi kepuasan kerja. Beberapa faktor yang terkandung dalam kualitas layanan internal seperti jenis manajemen, komunikasi antara departemen yang ada penghargaan, pelatihan, deskripsi pekerjaan yang jelas, dan tanggung jawab yang sesuai akan berdampak langsung pada kinerja. Konsekuensi kepuasan kerja. Menurut Robbins 2007 menjelaskan bahwa adalah logis menganggap kepuasan sebagai prediktor utama OCB karena karyawan yang puas cenderung akan berbicara positif mengenai organisasi, membantu individu lain, dan melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Selain itu, karyawan yang puas akan memberikan peran yang lebih karena merespon pengalaman positif mereka. Menurut Wirawan 2013, kepuasan kerja adalah persepsi orang mengenai berbagai aspek dari pekerjaannya. Persepsi dapat berupa perasaan atau sikap orang terhadap pekerjaannya. Perasaan dan sikap dapat positif atau negatif. Jika seseorang bersikap positif terhadap pekerjaannya, maka ia puas terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, jika karyawan bersikap negatif terhadap pekerjaannya, maka ia tidak puas terhadap pekerjaannya. Ini adalah jurnal kepuasan kerja yang sudah saya cari kemarin. Yang pertama, judulnya Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Organisasional Citizenship Behavior sebagai variabel intervening. Cara analisis penelitian ini merupakan penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan di pabrik gula Monjopanggong yang berlokasi di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Didapat sampel sebanyak 60 responden dan dianalisis menggunakan analisis jalur. Arah pergerakan dari variabel organisasional citizenship behavior
Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap organisasional citizenship behavior. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara kedua variabel tersebut. Semakin perusahaan memenuhi item-item kepuasan kerja karyawan yang terdiri dari gaji, promosi, rekan kerja, atasan, dan pekerjaan itu sendiri, maka perilaku organisasional citizenship behavior yang ditunjukkan juga akan semakin kuat. Antecedennya dalam jurnal ini adalah organisasional citizenship behavior dan kinerja karyawan pabrik gula Mojo Panggung, Tulungagung. Konsekuensi dalam jurnal ini adalah organisasional citizenship behavior tidak memediasi hubungan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pabrik gula Mojo Panggung, Tulungagung dibuktikan dengan nilai pengaruh langsung. Jurnal yang kedua yaitu judulnya Pengaruh Kepuasan Kerja dan Organisasional Citizenship Behavior terhadap Stres Kerja dan Retensi Karyawan di PT Multi Auto Itra Wahana Pekanbaru. Cara analisisnya, penelitian menggunakan metode sensus atau teknik total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil seluruh populasi, maka sampel dalam penelitian yaitu seluruh populasi penelitian. Arah pergerakan variabel retensi karyawan, kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap retensi karyawan PT Multi Auto Itra Wahana Pekanbaru. Stres kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap retensi karyawan PT Multi Auto Itra Wahana Pekanbaru. Antecedennya dalam jurnal ini adalah kepuasan kerja X1 dan stres kerja Y1 berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan Y2. Konsekuensi dalam jurnal ini adalah organisasional citizenship behavior tidak berpengaruh terhadap retensi karyawan PT Multi Auto Itra Wahana Pekanbaru. Jurnal yang ketiga yaitu judulnya Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional dan Kualitas Layanan. Cara analisis di sini menggunakan teknik confirmatory factor analysis atau CFA dan analisis jalur dengan bantuan program SPSS. Arah pergerakan dari variabel komitmen organisasional, kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas layanan berpengaruh positif signifikan dapat diartikan bahwa hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan, maka semakin tinggi komitmen organisasional. Demikian sebaliknya, apabila karyawan merasa tidak puas, maka akan menurunkan komitmen mereka terhadap perusahaan. Anteseden dalam jurnal ini adalah beban kerja, gaji, kenaikan jabatan, pengawasan, dan rekan kerja. Konsekuensi dalam jurnal ini adalah kualitas layanan pada perusahaan jasa dipengaruhi oleh perasaan puas karyawan terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh perusahaan karena akan berdampak kepada komitmen karyawan untuk memberikan layanan terbaik. Produktivitas dan kualitas layanan dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Namun, pada kenyataannya, kualitas layanan di Hotel Bali Hyatt Sanur kurang optimal karena karyawan belum mampu melakukan tugas dan pekerjaannya. Diindikasikan hal ini terjadi karena terdapat masalah kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Stres kerja, segala macam bentuk stres pada dasarnya disebabkan oleh kekurangan pengertian manusia akan keterbatasannya sendiri. Ketidakmampuan untuk melawan keterbatasan inilah yang akan menimbulkan frustasi, konflik, gelisah, dan rasa bermasalah yang merupakan tipe-tipe dasar stres. Pekerjaan atau lingkungan sosial pekerjaan biasanya dapat menyebabkan ketegangan bagi manusia, baik karena sebab-sebab yang rumit ataupun yang sederhana. Menurut Anwar Prabu 2008, stres kerja merupakan perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari simptom antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan.
Anteseden stres kerja. Koefisien regresi variabel stres kerja mempunyai arah positif dalam pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Jika nilai koefisien analisis jalur variabel stres kerja dinaikkan satu satuan, maka kepuasan kerja karyawan akan terjadi kenaikan. Stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Pengelolaan stres kerja dan kepuasan kerja dapat yang dilakukan sudah efektif dan efisien. Dilihat dari pertanyaan pengelolaan organisasi dikelola dengan baik, karyawan telah melaksanakan pekerjaannya sesuai wewenangnya, dan karyawan telah merasakan nyaman dalam bekerja sesuai kemampuan serta jabatan. Konsekuensi stres kerja. Menurut Selye tahun 1936 dalam Jabotage Somogye 2012 menyatakan bahwa stres dibagi menjadi dua bagian, yakni eustress dan distress. Eustress adalah respon yang positif terhadap stres, memberikan dampak positif terhadap kinerja yang akan dilakukan, sedangkan distress adalah suatu stres negatif yang menyertakan sesuatu yang produktif serta tidak menyenangkan, misalnya perampokan, penggunaan obat-obatan, minuman keras, dan lain-lain, serta reaksi emosional terhadap stres bisa berupa perasaan cemas, takut, frustasi, dan putus asa. Jurnal stres kerja yang sudah saya cari kemarin. Yang pertama ada stres kerja occupational stress yang mempengaruhi kinerja individu pada Dinas Kesehatan bidang pencegahan, pemberantasan penyakit, dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bangkalan. Cara analisis di sini, metode penelitian yang digunakan adalah explanatory asosiatif karena menjelaskan hubungan antara dua variabel, yaitu stres kerja sebagai variabel bebas dan kinerja individu sebagai variabel terikat. Sedangkan menurut jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena menggunakan data berupa angka yang diperoleh dari mengkuantitatifkan kuesioner. Arah pergerakan dari variabel stres kerja, variabel stresor individu, dan variabel stresor organisasi dari stres kerja secara simultan dan parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja individu. Yang artinya, jika stres kerja mengalami kenaikan, maka kinerja karyawan akan menurun. Sebaliknya, jika stres kerja mengalami penurunan, maka kinerja karyawan akan meningkat. Anteseden dalam jurnal ini adalah beban tugas pekerjaan yang terlalu berat sehingga menimbulkan stres kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan. Konsekuensi dalam jurnal ini adalah kinerja karyawan yang menurun karena tingkat stres karyawan meningkat yang menyebabkan produktivitas karyawan yang tidak stabil dalam melakukan pekerjaan. Jurnal yang kedua yaitu judulnya Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan atau Studi pada PT Lestari Busana Anggun Mahkota di bagian produksi. Cara analisisnya, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian kausal. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini adalah deskriptif. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, penelitian ini termasuk penelitian cross-section. Berdasarkan keterlibatan penelitian ini tidak mengintervensi data. Arah pergerakan dari variabel stres kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin tinggi stres kerja yang dialami oleh karyawan, maka kinerja karyawan akan menurun. Sebaliknya, apabila tingkat stres kerja karyawan rendah, maka kinerja karyawan akan meningkat. Anteseden dalam jurnal tersebut adalah ukuran tuntutan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Lestari Busana. Konsekuensi dalam jurnal ini adalah produktivitas kinerja karyawan, karena jika karyawan mengalami stres kerja, maka akan mengalami penurunan dalam kinerjanya. Hubungan stres kerja dengan kepuasan kerja. Stres kerja memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Hal ini
bermakna bahwa stres kerja yang dialami oleh karyawan dapat mempengaruhi apa yang mereka rasakan, baik itu menyangkut pekerjaan maupun hasil yang mereka terima. Hal ini relevan dengan penelitian Matsor et al. 2011 dan Cummins tahun 1990. Stres berhubungan negatif dengan kepuasan kerja karyawan, yang memperkuat pentingnya kepuasan kerja karyawan yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan di era saat ini. Kurangnya kepuasan bisa menjadi sumber stres, sementara kepuasan yang tinggi dapat meringankan efek stres. Itu berarti bahwa stres dan kepuasan kerja saling berkaitan. Stres menjadi masalah utama dalam bekerja yang berhubungan dengan kepuasan. Ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang sudah saya cari kemarin. Demikian, itu saja dulu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.